berpengaruh dalam proses terapi dan bagaimana langkah-langkah dalam proses terapi musik tersebut. Terapi musik bukan sekedar menggunakan musik menggunakan mini kompo. Terapi musik merupakan proses dari musik secara keseluruhan. Faktor holistik dalam proses terapi musik menjelaskan dengan rinci nada-nada yang ada di alam semesta ini. Buku ini juga diberikan beberapa contoh lagu yang dapat digunakan dalam proses terapi musik. Berikut juga alat-alat instrumen musik yang dapat digunakan dalam proses terapi. Melalui buku ini diharapkan proses terapi musik akan lebih diketahui secara menyeluruh. Nah, pada bab 1 ini terapi musik buku terapi musik menjelaskan definisi terapi musik, sejarah perkembangannya, serta alasan mengapa musik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyembuhan. Penulis juga membahas pendekatan terapi musik dalam konteks keperawatan yang bersifat holistik. Bab kedua yaitu membahas mengenai terapi musik merupakan pendekatan holistik yang membantu penyembuhan melalui getaran dan frekuensi suara. Musik bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental seperti menstabilkan tekanan darah, meningkatkan kerja otak, dan memicu hormon kebahagiaan. Prinsip dasarnya adalah semua makhluk punya energi musikal, dan musik juga menjadi media ekspresi serta menyambung antara terapis dan klien. Selanjutnya yang bab ketiga yaitu elemen musik dalam terapi musik. Bab ini menguraikan fungsi masing-masing elemen musik dalam terapi. Melodi mempengaruhi kondisi psikologis lewat susunan nada, sedangkan harmoni membentuk nuansa emosional, konsonan memberi rasa nyaman, disonan bisa memicu ketenangan, timbre menentukan kenyamanan suara tergantung jenis instrumen, lirik yang bermakna dan tidak repetitif memperkuat efek terapi. Ritme dan tempo berpengaruh langsung pada sistem tubuh seperti detak jantung dan pernapasan. Ritme yang teratur dan tempo yang pas membuat menenangkan atau merangsang motorik, sedangkan yang disharmonis bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Musik yang tepat untuk tujuan terapi, baik untuk relaksasi, motivasi, atau sejarah musik dari peradaban Sumeria hingga era romantik. Tiap periode yaitu Renaissance, Barok, Klasik, dan Romantik punya ciri khas tersendiri yang penting dipahami dalam memilih untuk penyembuhan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menjadi terapis musik. Bab ini menjelaskan bahwa terapis musik fokus pada penyembuhan holistik dan fisik, kemudian mental, emosional, sosial, dan spiritual. Terapis harus memahami dasar musik agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Terapi ini menggunakan konsep keseimbangan energi, seperti sistem cakra dan resonansi bunyi yang dipercaya dapat menstabilkan tubuh. Musik juga mempengaruhi makhluk hidup lain dan bahkan dikaitkan dengan astrologi karena dianggap selaras dengan sifat dasar individu sejak lahir. Selanjutnya, bab kelima yaitu terapi musik dalam dunia keperawatan. Bab ini menjelaskan bahwa terapi musik melibatkan interaksi musik, terapis, dan pasien dengan fokus pada energi positif dan proses penyembuhan yang tertata. Terapi ini mengutamakan keseimbangan fisik dan non-fisik. Sesuai konsep Hippocrates tentang harmoni tubuh, musik mempengaruhi tubuh karena getaran suara berinteraksi dengan air di dalam tubuh. Penelitian menunjukkan musik indah membentuk pola air yang teratur. Perawat sangat cocok menjadi terapis musik karena kedekatan mereka dengan pasien memberi kemampuan dasar musik yang diperlukan. Selanjutnya yang keenam yaitu yang terakhir, bab ini menjelaskan 4 tahap terapi musik yaitu pengkajian, perencanaan, evaluasi, dan hasil akhir. Terapi aktif kreatif paling efektif karena melibatkan gerakan, emosi, kondisi sosial, dan kepribadian. Pengajian meliputi data pasien seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan untuk menentukan musik dan metode yang tepat. Nah, untuk kelebihan bukunya yaitu terapi musik di dalam perawatan. Yang pertama menyajikan pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa maupun praktisi. Yang kedua, menambahkan teori musik psikologi dan keperawatan secara terintegrasi.
mengedepankan pendekatan holistik yang menyentuh aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Dan yang keempat, memberikan panduan langkah-langkah terapi musik aplikatif di dunia perawatan, serta yang kelima yaitu memperkuat peran perawat sebagai terapi musik yang profesional dan humanis. Untuk kekurangan dalam buku ini yaitu yang pertama, penyajiannya masih cukup padat dan teoritis sehingga bisa terasa berat bagi pembaca awam. Yang kedua, minim ilustrasi atau studi kasus langsung dari praktik keperawatan di lapangan. Serta yang ketiga, beberapa istilah belum dijelaskan secara sederhana atau kontekstual bagi pembaca non-musik. Dan yang keempat, kurang membahas keterbatasan atau risiko terapi musik secara klinis. Untuk komentar evaluatifnya yaitu buku ini memberikan kontribusi positif dalam perkenalan terapi musik sebagai pendekatan holistik di bidang keperawatan. Kelebihannya terletak pada penjelasan yang menyeluruh tentang hubungan antara musik, energi tubuh, dan kesehatan, serta keberanian mengaitkannya dengan konsep seperti cakra, astrologi, dan pemikiran hipokrat. Buku ini juga menyampaikan landasan filosofis dan spiritual yang jarang dibahas dalam konteks keperawatan. Namun, kekurangannya ada pada kurangnya data empiris atau studi kasus yang komplit, penyajian yang kadang repetitif, serta gaya bahasa yang kurang konsisten dan bisa membingungkan pembaca awal. Di sisi lain, buku ini tak layak dijadikan referensi awal untuk memperluas wawasan perawat tentang alternatif penyembuhan non-medis berbasis musik, meskipun masih perlu mendalam secara ilmiah dan aplikatif di dunia keperawatan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk penanya pertama, silakan. Izin bertanya, bagaimana suasana dari pasien bisa dipengaruhi oleh terapi musik? Nah, untuk pertanyaannya saya ulangi, bagaimana suasana dari pasien bisa dipengaruhi oleh terapi musik? Nah, jadi karena musik membawa energi positif, ia dapat mempengaruhi emosi pasien, membuat mereka lebih rileks, nyaman, dan terbuka terhadap proses penyembuhan. Misalnya kita mendengarkan musik yang ceria, suasana hati kita juga menjadi lebih ceria. Sedangkan ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang galau, yang sedih, maka suasana hati kita juga akan ikut sedih. Seperti itu. Apakah menjawab? Yes. Oke. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Pertanyaan kedua, silakan. Apa yang membedakan terapi musik dari metode penyembuhan lainnya? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa yang membedakan terapi musik dari metode penyembuhan yang lain? Nah, jadi terapi musik ini tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga non-fisik, seperti emosi dan energi, dan menggunakan musik sebagai media utama untuk menciptakan harmoni dalam tubuh. Penanya selanjutnya, ya silakan. Izin bertanya, mengapa terapi musik dianggap mampu membantu proses penyembuhan? Baik, saya ulangi pertanyaannya, mengapa terapi musik dianggap mampu membantu proses penyembuhan? Baik, karena terapi ini berfokus kepada energi positif yang seperti tadi saya sudah bilang, dan berlangsung secara bertahap untuk menciptakan keseimbangan fisik dan non-fisik. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika sudah tidak ada, mungkin cukup sekian presentasi terkait anotasi bibliografi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.